Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik hebat yang Bapak banggakan. Selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pelajaran PPKN Sekolah Penggerak. Mari sama-sama kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, para peserta didik yang Bapak banggakan, mari kita belajar PPKN Bab 4, Kebinekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka, bukan hanya beragam dalam agama namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah. Secara fisik dan juga latar kehidupan keluarganya, mereka berbeda-beda. Keragaman bangsa Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Kita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keragaman tersebut. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda namun satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, kalian tahu tidak, apa sih bangsa yang bineka itu? Bangsa yang bineka adalah bangsa yang penduduknya beragam atau bermacam-macam, baik dalam hal suku, agama, bahasa, budaya, hingga tingkat ekonominya. Dibanding bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk salah satu bangsa yang paling berbineka. Berikutnya, A. Keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasar jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Pembedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi. Di masyarakat zaman pratradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yaitu mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Nah, sekarang kalian perhatikan, foto siapakah itu? Berikut adalah R.A. Kartini, yaitu tokoh kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara tetap sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Selanjutnya, yang ketiga, membangun kesadaran gender. Di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik.
masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan, karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, diantaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983, serta itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR harus perempuan. Baiklah, setelah kalian menyimak kemudian isi pertanyaan berikut ini. Diskusikan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran gender di kalangan siswa. Lalu tuliskan hasil diskusi tersebut di kertas besar. Bila perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Dan nanti presentasikan secara bergiliran untuk setiap siswa. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat.